Halo teman-teman, kali ini Digi akan menceritakan alur anime Tokyo Revengers musim ketiga episode 6. Tak bosan-bosannya Digi menyarankan agar kalian nonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat karena Digi dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian, and enjoy! Pada sore harinya, Izana menyampaikan pada Kisaki kalau polisi telah menangkap seorang lelaki yang menggantikan posisinya untuk dipenjara. Dengan demikian posisi Kisaki aman dari pihak berwajib, walau sebelumnya dia telah membunuh Emma. Di sini Kisaki menjawab kalau dirinya itu lebih mengenal Maiki lebih dari siapapun. Penampilan Maiki membuatnya bisa berdiri di atas orang lain. Kisaki merasa kalau Maiki tidak seharusnya berkumpul dengan member Touman saat ini. Oleh karena itulah Kisaki harus turun tangan agar potensi besar Maiki tidak hancur sia-sia. Untuk mencapai tujuannya, Kisaki pun merencanakan pembunuhan pada Draken. Dia memanfaatkan Kiyomasa yang memiliki dendam pribadi pada Draken. Namun saat Draken hampir terbunuh, saat itu muncul Hanagaki Takemichi yang sontak menggagalkan rencananya. Walau Izana merasa kalau Takemichi bukanlah ancaman, namun Kisaki sangat jengkel karena rencananya jadi gagal total. Kisaki pun membuat rencana lain, yaitu membuat geng Valhalla dengan Maiki sebagai pemimpinnya. Namun lagi-lagi rencananya terganggu karena ulah Baji Keisuke. Kisaki pun memanfaatkan Kazutora untuk membunuh Baji dalam insiden Halloween berdarah. Anehnya, Kisaki merasa sangat tertantang ketika melihat Maiki kehilangan orang-orang dan sahabat dekatnya. Izana pun sadar kalau Sano Emma adalah pilar penutup yang bisa membuat Maiki jatuh dan sangat menderita. Namun Izana tidak habis pikir, mengapa Kisaki rela mengotori tangannya sendiri untuk membunuh Emma. Padahal bisa saja Kisaki menyuruh orang lain untuk melakukan hal itu. Walau Emma adalah adiknya, namun Izana tidak mengakuinya. Dia telah menghabiskan waktu 10 tahun di panti asuhan, dan yang datang mengunjunginya hanyalah Shinichiro saja. Shinichiro berhasil menutup lubang di hati Izana yang begitu hampa. Hal ini pun membuat Izana jadi tertarik dengan semua hal yang dicintai Shinichiro. Izana pun sangat marah jika Shinichiro berpaling darinya. Kejahatan Kisaki telah memuaskan hati Izana. Oleh karena itulah Izana membiarkan Kisaki memanfaatkan dirinya. Kali ini Izana akan menjinakkan Maiki. Dia juga menegaskan kalau Touman akan menjadi milik Kisaki. Sementara itu di rumah sakit, Draken benar-benar tidak menyangka kalau Emma telah meninggal dunia. Dia pun mengajak si Maiki keluar, di mana sebelumnya Maiki hanya duduk terdiam di pojokan. Ketika Draken bertanya apa yang sebenarnya telah terjadi, sayangnya Maiki hanya diam saja tanpa sepatah kata apapun. Jelas saja hal ini membuat Draken naik pitam dan langsung memukul Maiki. Takemichi sendiri benar-benar tidak tahan melihat tindakan Draken. Dia lantas meminta Draken untuk tidak menyalahkan Maiki. Jika ingin menyalahkan seseorang, maka Takemichi meminta Draken untuk menyalahkannya saja karena ketidakmampuannya dalam melindungi Emma. Sambil meminta maaf, Takemichi menceritakan seluruh kronologis yang sebenar-benarnya tentang insiden yang merenggut nyawa Emma. Namun bukannya mereda, penjelasan Takemichi malah membuat amarah Draken semakin memuncak. Dia pun memukuli Maiki berulang kali, seraya mengingatkan tujuan utama Maiki mendirikan Touman, yaitu melindungi semua orang. Sayangnya kebanyakan tujuan Maiki ini tidak sesuai dengan kenyataan. Pahchin dan Kazutora telah ditangkap polisi. Selain itu, Baji dan Emma telah meninggal dunia.
Walau sudah berusaha, namun Takemichi tidak mampu menghentikan amukan Draken. Tak ayal dia pun disikat Draken dan terkapar begitu saja. Pun demikian, Takemichi meminta Draken tegar menerima kenyataan buruk ini. Dia begitu yakin kalau Draken pasti mampu melewati cobaan ini. Namun disitulah Takemichi sadar kalau Draken dan Maiki tidak mungkin menerima kenyataan ini. Kehilangan seseorang yang sangat dicintai adalah hal yang sangat sulit diterima. Apalagi sebelumnya Takemichi pernah kehilangan Hina beberapa kali di masa depan. Berbeda dengan dirinya, Draken dan Maiki tidak memiliki kemampuan melintasi waktu untuk menyelamatkan Enma. Kini Takemichi jadi mengerti alasan mengapa Maiki jatuh ke dalam jurang kegelapan. Takemichi mulai pesimis karena saat ini memang tidak mungkin untuk mengubah masa depan. Di sisi lain, terlihat banyak para member Toman yang siap melakukan tawuran melawan Tenjiku. Namun mereka mulai kebingungan karena bos geng dan para kapten tidak juga muncul walau sudah berulang kali dihubungi lewat ponsel. Saat itulah Inui muncul dan dia menjelaskan pada semuanya tentang kejadian buruk yang baru saja terjadi. Kembali di rumah sakit, di mana Maiki masih saja terdiam tanpa sepatah kata apapun. Walau situasinya tidak tepat, namun Takemichi menyampaikan kalau malam ini adalah pertempuran melawan Tenjiku. Tanpa perintah Maiki, pasukan Toman tidak mungkin bergerak. Namun hal itu sama sekali tidak mengurangi tekad Takemichi untuk bertarung. Dia pun meninggalkan Maiki yang masih saja terdiam dan akan melawan Tenjiku meskipun seorang diri. Hina terlihat mendatangi rumah sakit untuk melihat kondisi Emma. Jelas saja dia begitu terpukul dengan kepergian salah satu temannya itu. Namun Takemichi berusaha menghibur dan membuatnya tersenyum. Awalnya Emma agak kesal karena Takemichi bercanda dalam kondisi berduka seperti ini. Namun dia langsung terdiam setelah melihat Takemichi yang sudah babak belur. Di depan Hina, Takemichi mengisahkan kalau saat dirinya berumur 26 tahun, dia adalah orang yang tidak berguna dan bodoh. Dia terus saja melamun seharian, dan ketika terjadi suatu hal yang buruk, dia memilih kabur, dan terus saja kabur menghindari kenyataan. Namun kali ini dia akan pergi, karena ada hal penting yang harus dilakukannya. Seburuk apapun masalahnya, seorang pahlawan tidak akan kabur dari masalah itu. Dengan serius, Takemichi berjanji untuk membuat Hina tersenyum kembali. Tentu saja pernyataan Takemichi ini membuat Hina terdiam tanpa kata. Takemichi pun berjanji di dalam hatinya untuk melindungi Hina, meskipun hari ini dia harus mati. Tanpa diduga, Chifuyu sudah menunggunya di depan rumah sakit. Mereka berdua pun bergegas menuju lokasi pertemuan karena semua orang telah menunggu. Sesampainya di TKP, semua orang begitu terkejut setelah Chifuyu menyampaikan kalau adik Maiki meninggal dunia. Semua pasukan pun menanyakan bagaimana kondisi Maiki dan Draken saat ini. Walaupun keduanya baik-baik saja, namun mereka tidak bisa bergabung dalam pertarungan melawan Tenjiku hari ini. Jelas saja hal ini membuat semua orang bingung. Tanpa adanya sosok raja yang dihormati, semua orang di sini hanyalah rakyat jelata saja. Inui pun menyarankan agar Toman tidak bertarung karena mereka pasti kalah. Pernyataan Inui pun mendapatkan banyak beragam tanggapan dari para member Toman, dan tentu saja sebagian besar dari mereka nampak sangat pesimis. Walaupun pendapat Inui benar adanya, namun Takemichi menegaskan kalau hari ini Toman akan tetap melawan Tenjiku habis-habisan. Keputusan sepihak ini pun membuat semua orang menghujat Takemichi. Semua pasukan tidak mau diatur Takemichi, walau dia adalah kapten divisi pertama. Mereka semuanya pun berpaling dan segera membubarkan diri meninggalkan TKP. Chifuyu pun sudah menduga kalau hal ini bakalan terjadi. Namun Takemichi memiliki pandangan lain, di mana jika Toman mundur dari pertempuran ini, maka Tenjiku akan menghancurkan Toman dengan cara yang lebih licik. Pada akhirnya mereka semua hanya dipermainkan oleh Kisaki saja. Takemichi pun tidak akan mundur meski harus maju sendirian. Mendengar pernyataan ini membuat Chifuyu langsung tersenyum. Dia akan mengikuti apapun rencana Takemichi walau itu adalah rencana yang sangat konyol. Mizo Middle Five juga akan mengikuti apapun perintah Takemichi. Bagaimanapun juga,
Faktanya hanya Takemichi seoranglah yang tidak akan pernah kabur dari pertarungan. Di saat semua orang terdiam dan menyadari sikap pengejutnya, saat itulah Smiley dan Mitsuya datang serta mengungkapkan rasa kekaguman yang sangat luar biasa pada Takemichi. Mereka pun meminta Takemichi untuk membawa Engri dan Hakai dalam pertempuran. Teriakan Chifuyu membuat semuanya sangat tersentak. Walau tidak ada pimpinan, mereka semua tiba-tiba berubah pikiran dan begitu bersemangat untuk bertarung. Semua orang di sini sangat mencintai Toman, walau begitu banyak perbedaan pendapat. Takemichi sendiri akan menyelamatkan semua orang dan menghancurkan Tenjiku. Dia tidak akan membiarkan semua ini berakhir begitu saja.